Benar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Miss Medina Lupa, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Miss Neneng, Miss Ida, tadi ada Miss Devi dan Miss Neni yang mendampingi kegiatan kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah assembly penutup ya, adalah assembly for A, B, and C. So 3 classes we did today, this morning. So it's take a little bit longer than before. Yang Mister ingin sampaikan kali ini tidak jauh-jauh kalau Mister ya. Setiap kali menghadiri, mendampingi kegiatan kalian, entah itu murojaah dan sebagainya, ini masih nih menjadi catatan yang perlu kita tingkatkan lagi adalah perilaku. Perilaku siapa Mister? Iya, kalau Mister perilaku Mister juga bisa belajar dari kondisi ini. Perilaku diri kita masing-masing. Saya tidak menunjuk satu-satu ya. Saya lebih mengajak kepada kalian refleksi diri kita. Jadi saya nggak mau nunjukin si Toreko gitu kan, tapi lebih ke arah refleksi ke diri kita masing-masing. Bukan begitu Kenjiro? Ya, refleksi ke diri kita masing-masing. Apa yang perlu kita refleksi? Tadi perilaku. Mulai dari rumah, di rumah ya, perjalanan, datang ke sekolah, di sekolah, kemudian aktivitas di sekolah, ketika berkumpul, ketika sholat, makan, semuanya itu harus banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, atas dasar inilah sekolah Miss Medina, Miss Irfan dan guru-guru yang lain akan membuat program untuk memaksimalkan perilaku kita, namanya gercep. Gercep, GERCEP. Apa sih kalau bahasa gercep di kalian sehari-hari? Gerak cepat ya. Nah, kalau Mister singkat menjadi gerakan cerdas perilaku. Gerakan cerdas perilaku. Banyak orang pintar, tidak cerdas, memble. Hari ini siapa yang berjalan dari arah ke sekolah, dari arah Mampang sana, apa yang terjadi? Banjir. Bismillah cerita. Tadi ada, mohon maaf ya, ada pampers, ada gumbung-gumbung ngambang-ngambang, ada kulit durian, ada ban, ada ini. Gara-garanya apa itu? Apa gara-garanya? Karena perilaku masyarakatnya tidak cerdas. Tahu cerdas? Bolehkah pampers dibuang di sungai? Boleh, boleh aja. Bolehkah ban bekas dibuang di sungai? Boleh. Bolehkah sampah-sampah dibuang di sungai? Boleh, tapi terima konsekuensinya. Salah satu konsekuensi tidak cerdas perilaku kita adalah hari ini Mampang itu tidak ada hujan, tidak ada banjir. Itu perilaku yang gambaran tidak cerdas. Nah, sekolah memiliki kewajiban untuk sekolah memiliki kewajiban untuk, bisa kalau saya bicara lebih pelan lagi ngomongnya. Sekolah memiliki kewajiban untuk membuat diri kita cerdas dalam berperilaku.
kemungkinan besar di diri kalian informasi dianggap tidak berguna. Makanya karena banyak informasi yang kita anggap tidak berguna, perilaku kita tidak berubah-ubah. Sama seperti tadi, orang ngobrol, orang sini sedang presentasi juga sama, presentasi ke temennya masing-masing. Nah, idealnya apa kalau begitu? Cerdasnya bagaimana? Kalau ada yang sedang presentasi di sini, ada yang bicara, apa yang perilaku cerdas apa yang harus kita tampilkan? Mendengarkan. Sepele ya, ngomong masalah kuping telinga itu sepele, tapi keterampilan mendengarkan masih sangat jauh. Kemarin ya, ini saya ulas lagi nih. Misalnya sudah kasih penguatan kemarin. Ketika ada rapat di sini di bawah ada yang bola dalam kelas, ada yang ganti pintu. Apakah itu perilaku yang cerdas? Tanpa ada rapat atau tidak, bukan begitu perilaku kita. Oke ya? Yang perempuan bagaimana? Pertanyaannya ini usianya udah 12, 13, ada yang 14. Mau kapan dimulai? Kapan kita memulai? Kalau tidak dimulai, ya sama tadi yang berangkat lewat mampang itu lanjut itu karena perilakunya tidak dimulai, pengetahuannya lagi tahu ya. Di sini temennya memberikan pidato, ilmunya tahu, pintar, tapi perilakunya, kecerdasannya belum maksimal. Kalau bisa bilang belum maksimal bukan tidak ada ya. Kenapa? Setiap orang memiliki kecerdasan untuk memecahkan masalahnya. Contohnya, ketika kamu dikunci di rumah sendirian terkunci, pasti kamu mencari berbagai macam cara untuk keluar. Itu kecerdasan yang muncul. Apakah perlu nanti di sekolah seperti itu dipaksa-paksa? Bukan, enggak juga. Kenapa? Karena sekolah, kalau bisa kita jadikan tempat menggembleng diri kita masing-masing. Gitu. Bukan begitu kan ini? Coba kalimat terakhir apa yang bisa disebutkan? Apa kalimat terakhir yang bisa disebutkan nanti? Telinganya 2 loh, nanti mau ditambah jadi 3. Terserah dia taruh di mana 3-nya, satunya. Kepala sini, di sini. Kenapa? Logikanya kan gini ya, biasanya kalau kita dengerin musik yang kedengeran diapain? Volumenya diapain? Kalau kita sedang mendengarkan musik kurang terdengar, apa logika yang kita lakukan? Volumenya dibesarin. Sama, kalau kalian punya telinga 2 yang harusnya maksimal, nggak maksimal diapain? Ditambah lagi 1. Biar apa? Biar stereo. Ya, ada setengah stereo ya. Nah itu hanya gambaran hadir di sini, pikirannya di mana-mana. Kenapa? Mister cek aja ketika Mister bicara, kalimat terakhir yang Mister ucapkan, Mas nanya apa ya? Masalah mau apa ya? Masalah mau apa? Apa? Tidak mungkin Mas. Tandanya kita hadir hanya raganya saja, jiwanya. Habis masalah ngomongin itu terus ya, berlaku lah, bersihan. Buktinya tulah yang bahasa saya tulah ya. Akibat yang kalian rasakan hari ini gara-gara orang gak cerdas itu banjir, macet semua. Berapa banyak, berapa liter bensin yang dihabiskan karena macet? Kenapa? Karena kendaraan harus hidup, konsumsi bahan bakar terus berjalan. Berapa banyak orang yang kehilangan kesempatan karena terlambat. Jadi jangan disepelekan. Gitu. Kan kita terbiasa menyepelekan. Buktinya apa? Kalau dikasih nasihat, kuping kanan masuk, kuping kiri keluar. Nah, kalau menyepelekan, dan itu sampai besar. Kalau sampai besar terbiasa. Ingat ya, cerdas perilaku bukan berarti tidak pintar. Bukan. Pejabat-pejabat kita pendidikannya kurang tinggi bagaimana? Tapi dia tahu korupsi itu merugikan, tetap dia melakukan korupsi. Tuh.
Ya, jadi kita mulai dari hari ini, nanti pulang rapikan barang-barang dan untuk mendukung program ini gercep ya, gerakan cerdas sosial, makan siang, minum akan ada di bawah semua. Kelas kita menggunakan moving kelas. Ingat ya, kalau ada yang ngeluh, Mister capek ke bawah. Orang di Afrika harus rela berjalan puluhan kilometer untuk ngambil air minum. Kalian cuma turun 1-2 lantai, di bawah nyampe. Semakin kalian tidak bergerak, semakin kaku ototnya, semakin malas berpikirnya, semakin banyak menyalahkan orang lain. Bukan itu berlaku. Oke ya. Jadi mulai hari ini, yuk kecerdasan perilaku kita perbaiki. Mungkin nanti saya akan bersama dengan OSIS ya. Kecerdasan perilaku apa yang perlu ditampilkan di sekolah? Kenapa? Karena bisa menginginkan kalian yang menentukan, kalian yang melaksanakan. Ini bukan datang dari seseorang harus gini, bukan. Tapi kalian buat perilaku apa yang penting dilakukan di sekolah, kita laksanakan. Nanti munculnya komitmen. Nanti di liburan, Mister minta bersama OSIS akan diberikan kuesioner. Perilaku cerdas apa yang seharusnya dilakukan di sekolah? Hasilnya nanti akan ditulis dan kita akan laksanakan bersama-sama. Seperti itu. Contohnya ya, yang tidak cerdas di bawah, kalau belum diambil itu ada satu seragam olahraga yang sudah lama sekali, banyak yang sudah lama sekali. Bisa akan bilang ke guru-guru operasi, yang nggak pakai seragam olahraga nggak boleh belajar. Yang nggak pakai pramuka nggak boleh belajar. Ada peraturannya Pak, udah ditulis Pak. Ya, kenapa? Kalian sudah mengecewakan orang tua. Itu seragam kan dibeli menggunakan sumber daya dalam bentuk uang. Punya laki-laki terutama. Ya, dalam bentuk uang. Kadang makan ditaruh di depan, nggak dikontrol. Kalau kalian memang hari itu makan siang dibawakan atau sudah janjian, kontrol. Hingga mohon maaf, bisa bilang kalau sampai sore kalian makan sama CSO, makan aja, saya tanggung jawab daripada makanannya mubazir basi. CSO nggak berani makan kalau nggak diminta. Bisa bilang saya tanggung jawab kalau saya cari makan kalau sudah sore. Kenapa? Panjang kalau udah segini ceritanya panjang nih. Tahu nasi yang kita suap berapa banyak energi yang dihabiskan tuh? Tinggal disuap oleh kita. Mulai dari menanam, ya, merawat, kemudian memetik, menjemur, menggiling, mentransport ke tempat ke pasar, dari pasar ke warung, dari warung ke rumah kalian, rumah kalian kemudian dimasak, ya, untuk jadi seorang nasi itu pengorbanannya banyak. Kalau kita pikir cuma nasi ya nasi, tapi berpikir cerdas, pengorbanannya banyak. Gitu. Ini harus kita perbaiki sama-sama. Kalian hadir di sekolah untuk memperbaiki tingkah laku, bukan hanya sekedar belajar pengkalian 1x1, bukan, tapi lebih ke arah perilaku. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, dasi kalau sudah hari Senin alma mater dasi sudah harus terpakai. Gak ada lagi alasan, ya, alasan yang ketinggalan, yang hilang lah. Kenyataannya kemarin bisa kontrol di gudang belakang dekat Warjo, itu ada 3 alma mater yang entah angkatan berapa ya, itu tidak bisa bilang bakar aja. Kenapa? Karena kalau disalahgunakan mencemari nama baik. Ini kan identitas. Coba tiba-tiba ada yang tawuran menggunakan jaket alma mater orange kamu, gimana? Walaupun bukan kamu. Yang kenapa dulu? Kan identitas SMP Islam Al-Hamidiyah. Itu salah satu contoh buruknya ketika kalian tidak bertanggung jawab menggunakan alma mater. Karena identitas. Tuh, gitu ya. Bang-bang ya. Pompo ya. Mulai sekarang kalau kemarin udah ngajar cerdas, gercep, gerakan cerdas perilaku. Selagi masih sehat, ya, gerakan cerdas perilaku. Kenapa? Ditanya sekarang, kamu hadir ke dunia sampai dengan usia 14 tahun, manfaatnya apa buat kita?
pergi pagi pulang malam, begitu kamu ingin sesuatu tidak terpenuhi kamu marah, beban apa manfaat begitu. Di sekolah kan ya alhamdulillah SPP-nya besar, uang masuknya yang mungkin bisa sendiri, ya. Bagi besar itu hal yang sangat besar. Tapi begitu ke sekolah malas-malasan, bohong dan sebagainya, itu manfaat. Makanya saya bilang, ingat ya, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Bukan disuruh kerja, tapi di rumah nih, manfaat kamu apa di rumah? Apakah hanya menghabiskan listrik, main game, cas, kuota habis, rusak mata, toleh ke belakang, toleh pakaiannya, siapa yang mencuci? Kan bisa sendiri kan? Tinggal masukin, jemur. Saya kan punya asisten rumah tangga, iya. Rugi kalau membantu mereka. Habis makan sendiri, bangun tidur, tempat tidurnya dirapihin. Itu manfaat namanya. Kamu sudah bermanfaat. Buat siapa? Buat kalau yang punya asisten rumah tangga, buat asisten rumah tangganya sudah dibantu. Orang tua sudah dibantu kerapihan rumahnya. Itu manfaat namanya. Maka saya bilang, pikirin deh, pulang merenung, ya jangan merenung pulang. Pokoknya dipikir hidup kamu ini sebenarnya manfaat atau beban buat orang lain. Hanya dibuat manfaat atau beban buat orang lain. Kalau beban itu tadi ya, dari rumah dianterin tukang ojek, beban atau tukang ojek walaupun tidak beruang. Terus ada yang barang ketinggalan. Sini bisa sering sekali menemukan orang tuanya diminta mengantar barang yang ketinggalan. Beban atau manfaat? Bayangkan, orang tuanya udah capek, pagi-pagi harus berdoa. Ya, oke, pikirkan. Terima kasih banyak atas pemahaman kalian. Semoga kalian sudah paham. Tinggal dilihatin perilakunya di sekolah dan di di lingkungan di rumah. Manfaat, kata kuncinya adalah manfaat. Kita harus bermanfaat. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.